Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam hari ini pengajiannya adalah Maududul Ijen yang isi di dalamnya adalah membicarakan tentang persiapan membangun rumah tangga. Membangun dengan membentuk itu tentu lain. Kalau membentuk itu berarti masih mencipta. Kalau membangun itu melalui dasar-dasar yang sudah ditentukan sesuai dengan ajaran agama kita, yakni agama Islam. Ini nggak perlu banyak komentar, isinya seperti itu saja. Jadi langsung saja kita mulai. Untuk tahap pertama, mari kita hadiah Fatihah terlebih dahulu terhadap saudara salihin, khususnya adalah pengarang kitab Maududul Ijen. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana wa barakana wa ziyadana fi kutubina fi biharil ulumuddin, khususan ila Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi ala risalati fi dzalika libatin nasihin. Nafa'allahu bi amin syalillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kita mulai dari bab yang pertama, santri dan santriwan. Bab pertama ini menerangkan tentang fi bayani huquqiz zaujati al-wajibati 'ala zauji. Al-faslu utawi fasal suci. Al-awwalu kang pertama iku fi bayani huquqiz zaujati, ing dalem nerangake pira-pira hak-hake bojo wadon. Al-wajibati kang wajib. Al-wajibati kang wajib ala zauji ing atase bojo lanang, artine suami. Jadi bab pertama ini menerangkan tentang hak-haknya istri. Al-wajibati ala zauji. Hak istri itu adalah kewajiban daripada suami. Jadi dalam rumah tangga itu ada hak dan ada kewajiban. Kalau hak itu ada pada istri, maka ada kewajiban pada suami. Begitu sebaliknya, kalau hak itu ada pada suami, maka kewajiban ada pada istri. Jadi imbal balik. Hal yang mengenai tentang hak istri, kewajiban suami, ini Allah berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Qala dawuh sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Oleh Allah dawuh fi suratin Nisa'i ing dalem surat Nisa.
Dawuh Gusti Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiru lan padha mergaulono sira kabeh zaud. Wa ashiru lan padha mempergaulono sapa sira kabeh zaud hunna ing zaujah. Hunna ing zaujah, oleh mempergauli bil ma'rufi kelawan bagus, bil ma'rufi kelawan bagus. Ai bil adli kelawan berbuat adil. Ai bil adli kelawan berbuat adil. Ngadil di dalam apa? Berbuat adil di dalam apa? Fil mabiti ing dalem oleh ngumpuli turu. Fil mabiti ing dalem oleh baturi turu. Wan nafaqati lan ing dalem ngadil oleh wehi nafaqah. Oh, bahasa lain disebut kebutuhan. Wan nafaqati lan ing dalem ngadil oleh wehi nafaqah. Wabil ijmali lan kelawan ngadil ing dalem oleh aweh kebagusan utawa gawe kebagusan. Wabil ijmali lan adil ing dalem oleh gawe bagus atau kebagusan fil qauli ing dalem ucapan. Fil qauli ing dalem ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam haknya para istri, Allah menyebutkan di dalam surat An-Nisa ini menerangkan tentang bagaimana cara untuk mempergauli istri. Jadi istri itu punya hak untuk dipergauli. Nah, bagaimana cara untuk mempergauli istri itu seorang suami? Disinilah ditentukan dalam surat An-Nisa wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi seorang suami mempergauli terhadap istri itu adalah dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Tentu ma'ruf itu adalah menurut syariat ajaran agama Islam. Banyak orang mengartikan ma'ruf itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Bagus menurut mereka yang bersangkutan, itu belum tentu bagus menurut syariat Islam. Ini yang sangat diperhatikan atau perlu sekali diperhatikan oleh kita sebagai suami. Juga yang menerimanya, artinya istri juga mengetahui apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh suami saya dengan kegiatan yang baik menurut Islam. Jadi kedua-duanya tahu. Suami tahu bagaimana cara untuk memperbaiki terhadap istrinya di dalam bergaul. Begitu juga istri mengetahui hak yang diterimanya dilakukan oleh suami dengan cara baik menurut syariat Islam, itu juga mengerti ini. Jadi kedua-duanya harus. Nah, dijelaskan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Untuk mempergauli dengan cara baik ini adalah dilihat dari kehidupan sehari-harinya.
Pertama, wa ashiruhunna itu diterangkan bil adli, untuk selalu berbuat adil. Ini adil itu memang orang mengartikan sangat luas. Adil secara sempit itu kan diartikan mendapat bagian rata. Kalau ditimbang ya podo. Kan itu. Sitok eleh loro, sitok eleh loro. Itu arti secara sempitnya. Tapi kalau adil menurut syariat Islam, bil adli wal ihsan, adil tapi yang menghasilkan kebaikan. Banyak yang adil tidak menghasilkan kebaikan. Iki dibagi rata ae. Kita elah loro, kita elah loro. Tapi belum tentu yang mendapatkan dua itu merasa nyaman. Sekalipun yang satunya sudah merasa nyaman. Nah, itu namanya adil tidak bil ihsan, bil adli wal ihsan. Ihsannya tidak ada, ngadilnya mungkin ada, tapi ihsannya ini yang tidak ada. Yang diharapkan suami bertindak adil yang menghasilkan apa? Ihsan. Termasuk adil tindakan suami yang menghasilkan ihsan itu adalah fil mabiti, di dalam menemani tidur istri. Nah, jadi istri itu punya hak untuk ditemani tidur. Makanya kalau sudah punya suami itu enggak boleh sakar dewe, pulang terlalu malam, istri tidak diperhatikan di rumah, tidur sendirian. Berarti itu mengabaikan kewajiban untuk menemani tidur pada istri. Itu adalah kewajiban suami. Begitu juga istri hak menuntut. Mas kowe nang ndi aku iki wayahe turu kok ora kok baturi. Ya itu berhak untuk istri, maka dia bisa untuk menuntutnya. Nah, mengapa di situ dikatakan adil yang harus menghasilkan ihsan? Mabit. Kadangkala yang namanya menemani tidur yang disebut ihsan itu suami yang memiliki istri lebih dari satu, olehnya menemani tidur itu tidak akan sama. Nah ini istri yang kedua setelah mendapatkan istri yang ketiga sama, atau istri yang ketiga setelah mendapatkan istri yang keempat, dari istri yang pertama, artinya istri yang tua, yang kedua, ketiga dan keempat, itu olehnya menemani tidur tidak akan sama. Bukan berarti itu tidak adil. Justru malah itulah yang dikatakan adil. Sebab itu yang menghasilkan ihsan. Logikanya istri yang tua sudah banyak pengalamannya. Istri yang muda pengalamannya belum begitu banyak, maka dengan ditemani istri pertama mungkin ditemani tidur 1 malam, istri yang kedua 2 malam. Itu kalau dilihat sepintas kan tidak adil. Tapi menurut syariat Islam, adil dengan berbuat ma'ruf yang menghasilkan ihsan, seperti itulah. Nah, ini. Terus pengertian yang kedua, berbuat adil ini adalah wan nafaqah. Bagaimana cara untuk memberikan nafaqah kepada istri? Hak untuk istri itu diberikan nafaqah. Kewajiban suami itu adalah memberikan nafaqah. Maka salah besar kalau membangun keluarga atau rumah tangga yang dijadikan tulang punggungnya itu adalah istri. Itu adalah salah besar. Itu menyalahi kodrat, itu menyalahi aturan. Tapi yang berkewajiban untuk memberikan nafkah itu adalah suami. Istri berhak untuk menuntut. Maka yang namanya istri juga harus tahu diri. Artinya apa? Dia menuntut hak untuk menerima nafkah dari suami itu harus disesuaikan dengan kemampuan suami.
Tidak boleh apa ini jaluk sak karepe dhewe yang di luar kemampuan suami. Maka nanti juga akan dibahas tentang bagaimana pemberian yang bagus dengan cara adil menghasilkan yang baik dalam memberikan nafkah suami terhadap istri, merupakan kewajiban suami, merupakan hak istri. Itu akan diukur nanti sesuai dengan kemampuan suami. Ada yang memberikan itu bisa jadi dalam satu makan menunya itu nilainya 100.000. Bisa jadi. Sebab suami mampu memberikan seperti itu. Bisa juga tidak hanya 100.000, 500.000. Mengapa? Sebab suaminya mampu. Nah, ini. Bisa sang istri minta seperti itu. Tetapi kalau suami tidak mampu, maka harus dikondisikan sesuai berapa ya kemampuan suami saja. Suami saya memberikan nafkah untuk saya ini khususnya di bidang apa ini? Kebutuhan makan, minum atau tempat tinggal. Sebenarnya nafkah itu kan dibagi menjadi dua. Ada nafkah zahir dan ada nafkah batin. Nah, khususnya nafkah zahirnya, nah ini harus melihat kemampuan sang suami. Begitu juga nafkah batin ini melihat kemampuan suami juga. Enggak boleh menuntut yang lebih daripada kemampuan suami. Apa ada? Banyak sekali. Maka disinilah yang perlu diperhatikan oleh istri, khususnya istri yang baru dan istri yang sudah terkecimpung di dalamnya beberapa tahun. Bisa jadi mengapa rumah tangga tidak bisa tentram, mengapa rumah tangga tidak bisa tenang, tidak bisa nyaman. Ini disebabkan olehnya istri menuntut di luar kemampuan daripada suami. Wabil ijmali, dan berbuat baik dengan cara adil. Untuk berbuat baik di dalam apa ini? Fil qauli. Jadi suami pun harus berbicara terhadap istri itu dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Hak istri itu maunya diperlakukan dengan tutur bahasa yang baik, tidak diperlakukan dengan tutur bahasa yang menyakitkan. Untuk tahap awal, kalau kita semua membangun dalam rumah tangga, di dalam tutur bahasa itu kan sudah sangat diperhatikan oleh kedua belah pihak itu. Ini khususnya suami, bagaimana cara untuk mengatakan sesuatu terhadap istri. Istri juga bagaimana ucapan yang dikatakan oleh suami yang membuat saya sebagai istri menjadi nyaman dan tenang. Tutur bahasa awalnya, contoh simple aja lah. Orang itu kalau jadi pengantin baru, ya, maunya istri itu dipanggil suaminya itu dengan panggilan apa? Tentu di dalam hati kecilnya punya dia angan-angan, maunya saya itu dipanggil suami, bisa jadi yang, bisa jadi Dinda, bisa jadi sayang. Akan itu. Enggak ada istri yang maunya dipanggil dengan panggilan yang tidak menyenangkan di dalam hatinya ini. Mungkin diceluk cem gitu aja. Wah, ini kan tidak bagus itu. Gimana tuh suami saya memanggil saya itu dengan nama, apalagi di hadapan anak kalau sudah punya anak. Nah, kan itu. Mau saya dipanggil itu dengan panggilan yang menyejukkan hati. Salah satu contoh Dik lah pada umumnya sekarang itu. Atau yang. Nah, ini. Suami harus mengusahakan itu. Jangan sampai tutur bahasanya menyakitkan
istrinya. Ini dalam panggil memanggil aja. Maka karena malam pertama itu kita gunakan untuk apa ya? Setelah kita laksanakan pernikahan itu. Nah, ini. Bayangannya sudah macam-macam itu. Nah, ini. Lah, untuk melangkah awalnya pasti itu adalah tutur bahasa. Malam pertama istri kan malu-malu. Suami juga merasa malu juga. Bagaimana ya saya mau memanggil istri saya itu? Ayo. Itu sudah disusun. Maka disitulah ada kesepakatan. Bagaimana yang kamu itu kalau saya panggil dalam kehidupan sehari-hari, yang membuat panggilan itu kamu menjadi tenang, kamu menjadi senang. Tentu nanti istri akan menyampaikan, mau saya dipanggil seperti ini loh. Lah kalau kowe jaluk kamu diceluk sapa? Kan itu. Diceluk rek apa piye? Apa diceluk jenenge? Apa diceluk yang membuat kamu menjadi senang? Jadi imbal balik. Oh kalau saya maunya diceluk Mas. Kan begitu. Jadi di situ sudah dirunding terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan dalam kehidupan sehari-hari itu ini perasaan yang selalu tidak nyaman ketika waktu adanya panggil memanggil itu dirunding dahulu. Nah, itu awal kita melangkah di dalam membangun rumah tangga setelah kita melaksanakan akad nikah. Dalam rangka apa ini? Salah satunya bagian daripada mengaplikasikan surat An-Nisa wa ashiruhunna bil ma'ruf tentang bil ijmali bil qauli. Nanti setelah itu sudah menjadi biasa dan menyejukkan hati masing-masing dalam bahasanya, bahasa-bahasa yang lain juga kita harus menjaganya. Jangan sampai bahasa itu membuat pasangan menjadi tidak nyaman, menjadi tidak senang. Ingat bahwa diam itu lebih baik daripada mengatakan, tetapi justru malah membawa malapetaka atau tidak menyelamatkan as-sukutu salamatun. Saya kira untuk pertemuan pertama kali itu dulu. Saya mengharap bahwa untuk pertemuan pertama ini tentang ayat yang telah saya sampaikan ini untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan pijakan dalam masuk membangun rumah tangga yang baru. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم